Ya kalau Taman Mini jangan dihabisin satu hari. Kan banyak yang komplain, Iya. waduh kalau jalan Taman Mini seharian gempor. Ya siapa yang suruh jalan seharian gitu ya. Kalau Taman Mini tuh enaknya Iya. dinikmatin kayak menurut saya ya 4 kali. Oh gitu Bu. Halo Sobat WK Production dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Randy Utama Putra selaku jurnalis dari Warta Kota Tribun Network. Sahabat WK, kali ini saya sudah bersama salah satu bintang tamu yang spesial juga. Dan saya juga lagi berlokasi di kawasan Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ini sudah di sebelah kiri saya sudah ada pentolan dari salah satu wahana hiburan atau tempat rekreasi yang legendaris tentunya. Mungkin masyarakat Indonesia tak asing mengenal dengan nama Taman Mini Indonesia Indah. Udah ada di sebelah kiri saya ada Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, ada Ibu Claudia Inkiriwang. Halo Ibu. Hai, selamat siang berarti. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Ibu kabarnya, sehat Ibu? Baik, sehat ya. Pilek-pilek dikit. Karena cuaca. Ya. Oh, karena cuaca emang lagi pancaroba. Pancaroba. Oke. Soalnya gini Sobat WK, waktu sebelum emang tag saat ini juga kita sempat komunikasi untuk ketemu di sebelumnya Bu ya, tapi karena Ibu lagi kondisi kurang fit juga gitu. Tapi sekarang udah mulai enakan. Sekarang Bu. udah jauh lebih baik. Jauh lebih baik, alhamdulillah. Ibu terakhir saya ketemu Ibu pas saya liputan ulang tahun Taman Mini. Oke. Yang ke-49. Nah, hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin. Nah, Bu Claudia izin, mungkin bisa diceritain nggak Bu? Taman Mini kan sudah berjalan 49 tahun sampai saat ini Bu. Dan Ibu selaku ibaratnya kepala dari Taman Mini ini Bu, bagian direktur utama nih Bu. PR apa nih Bu yang akan mungkin dilakukan atau progres-progres apa yang mungkin bisa dievaluasi selama 49 tahun ini untuk ke depannya nih Bu? Oke. Nah, kebetulan saya kan datangnya di ujung nih ya. Cuma memang pada saat saya datang juga saya sudah mencoba untuk memahami dulu lah why-nya kan, mengapa ini didirikan, sebenarnya misinya itu seperti apa dan sebagainya gitu ya, Taman Mini ini dan sebagainya. Nah, itunya waktu itu saya sudah pelajari, kemudian juga akan datangnya di ujung. Saya tentunya mesti memastikan kan bahwa harapan-harapan tentang didirikannya Taman Mini ini juga bisa terdeliver nih, terlaksana gitu ya ke depanannya dan sebagainya. Di perjalanannya untuk bagaimana melakukannya tentunya bakal banyak adjustment karena kan dunia berubah, lifestyle berubah gitu kan. Semuanya berubah lah ya kita tahu, tapi esensi kan nggak berubah. Nah, esensinya apa nih Taman Mini itu? Yaitu Taman Mini kan ingin melestarikan budaya. Ini yang saya pahami nih dari beliau yang tertulis di dalam semua buku-bukunya. Jadi budaya ini nih ingin dilestarikan gitu ya. Jadi dan melestarikan kan dengan Indonesia yang sebegitu besar dan sebagainya tentunya nggak mudah gitu ya. Sehingga paling mudahnya adalah memang ditaruh dilegitimasi di sebuah tempat di mana ini terus-menerus menjadi sebuah sarana untuk membuat orang mencintai budaya. Nah, ketika kita mencintai budaya, pada akhirnya budayanya akan lestari, gitu kan? Apalagi dilakukan terus-menerus. Nah, esensi ininya tetap bahwa bagaimana budaya ini tetap akan menjadi lestari. Bagaimana ini jadi kayak cagar lah ya, cagar budaya gitu ya, sanctuary-nya budaya gitu ya. Untuk melestarikan budaya. Nah, di part saya di 2 tahun terakhir dari 2022 akhir sih sebenarnya 2023 awal ya. Di part itu saya ingin memastikan bahwa ini akan terjadi gitu ya. Bahwa di dalamnya ada dinamika supaya tampak relate dengan anak muda, supaya anak muda akan tetap memahami bahasanya dan sebagainya, itu akan tetap dilakukan, tapi bahwa ini harus menjadi lestari. Budaya Indonesia harus tetap menjadi lestari. Itu yang saya lakukan. Nah, PR-nya tadi banyak banget. Pertama, kita menghadapi tantangan yang sangat serius, yaitu kecintaan terhadap budaya.
Ini yang saya rasakan sendiri nih. Saya sebagai orang tua, saya sebagai guru, saya sebagai masyarakat, saya sebagai pelaku lah gitu ya, industri pariwisata dan sebagainya. Saya ngelihat sendiri bahwa lama-lama kita juga degradasi nih terhadap budaya, terhadap apresiasi budaya kita sendiri gitu kan. Kalau kita nggak terus-terusan gaungkan gitu ya, karena kan pilihan banyak banget sekarang. Nah, apakah kita rela gitu ya pada akhirnya anak-anak kita atau generasi-generasi baru kemudian melupakan budaya kita gitu, karena budaya-budaya lain yang masuk dengan jauh lebih menarik, quote and quote gitu ya, secara ininya masif gitu ya, masuknya dan sebagainya. Kan kita juga nggak rela lah ya gitu kan. Nah, PR-nya di situ karena kecepatan kita memelihara budaya sama kecepatan budaya asing masuk ke sini bisa kalah cepat. Gitu kan. Nah, ini jadi concern-nya kita semua sih di sini. Aduh, gimana ya anak-anak nih, pokoknya nggak mau tahu deh, kita mesti bikin sesuatu yang bagus, keren, tapi tetap budaya. Nah, ini nih ada tim kreatif gitu ya di tim Taman Mini, ini tim kreatifnya bagus banget sih. Jadi kita bikinin kayak kemarin ulang tahun lah gitu ya. Bagaimana sebuah tradisi tapi seru gitu kan. Tapi jadi suatu hiburan buat mainan gitu ya anak-anak. Jadi experience baru gitu kan. Gimana yang tadinya kayak pertunjukan biasa aja gitu, kita nonton pertunjukan tari kan kadang-kadang yang kayak ya udahlah sebelum acara biasanya ada pertunjukan tari di depan terus kita nge-WA nggak nonton juga sama sekali. Tapi kalau pertunjukan tari di sini kalau Mas liatin itu semuanya pada wah nonton gitu kan. Bisa interaksi bareng apa segala macam. Nah, itu yang kayak gitu yang kita kepengen bikin gitu ya. Jadi bagaimana kita tuh jadi deket banget sama budaya, kita merasa relate sama budaya karena kita merasa immerse, dunianya begitu deket dengan kita gitu ya, bukan sebuah panggung pertunjukan yang berjarak. Nah, ini yang kita lakukan di sini. Kalau ngeliatin nih, kuda lumping misalnya, ya adanya kayak nggak berjarak, ya kan kalau nonton kan, nonton tari piring misalnya, ya bersama-sama di sini gitu, suaranya mekaknya sama, semuanya sama, feelingnya sama. Nonton kecak, wah udah nggak berjarak, sampai apinya berasa, semuanya berasa gitu yang wah gitu. Nah, ternyata kalau kita bikin kayak gitu, anak-anak seneng banget ya. Kalau kita ngeliatin penonton kita ya, nanti mungkin bisa nanya sama tim kita nih. Wah, penonton tuh sampai yang semuanya udah nggak ada yang selfie, semuanya pada syutingin acara. Bahkan malah pengen ikut serta ya Bu ya. Malah pada ikut serta gitu, udahannya foto semua apa. PR kita tuh di situ, gimana caranya membuat budaya tuh menjadi menarik. Tanpa kita kehilangan jati diri, nggak juga nanti misalnya kecak pakai lagu Korea, ya kita juga nggak mau. Kita kagak mau juga ya kan. Gimana nih biar anak-anak menarik, kita ganti lagunya, kagak juga gitu. Kita juga nggak mau gitu kan. Tapi itu tetap jati diri. Cuman pas kita melaksanakannya itu kita benar-benar sepenuh hati. Kita melaksanakannya, kita benar-benar aturin panggungnya supaya mereka merasa immerse gitu. Nah, PR-nya banyak banget. Itu baru satu nih. Baru yang datang nih ke Taman Mini. Banyak banget sebetulnya. Banyak banget. Nah, yang nggak datang ke Taman Mini kan kita juga kepikiran kan. Kita juga kepengen dia juga akhirnya tertarik budaya. Nah, inilah saya pengennya peran media. Jadi peran media sekali-kali harus juga mendorong bahwa anak-anak muda Indonesia itu keren kalau tahu budaya. Jadi bukan hanya headline-nya keren nih, ada 7 tempat selfie keren. Aduh, udah dilupain gitu ya. Referensi gitu ya. Tapi coba dong sesekali, kamu kenal budaya ini enggak gitu, 15 budaya yang ternyata sudah mendunia dari Indonesia asalnya. Nah, kayak gitu-gitu kan. Kita perlu media untuk membantu juga akhirnya anak-anak muda itu memahami budaya sebagai sesuatu gaya hidup ya. Gitu. Baik. Nantinya ke Taman Mini atau dia mau ke daerahnya dan sebagainya itu hal lain. Tapi kita punya keinginan agar budaya ini lestari. Dan upaya itu sudah mulai dilakukan persisnya setelah era revitalisasi ya Bu ya. Sebelumnya sih sebetulnya kalau saya lihatin di acara-acaranya Taman Mini memang penuh dengan budaya ya. Hanya saja tadi kan yang saya sampaikan, waktu berubah, semuanya berubah sehingga cara kita menyajikan budaya ada yang kadang-kadang ketinggalan, ada yang kadang-kadang dilakukannya belum
belum maksimal gitu ya pengelolaannya dan sebagainya, sehingga kadang-kadang terasa kuno atau apa dan sebagainya. Tapi udah dilakukan sebetulnya. Udah dilakukan. Setelah revitalisasi memang yang lebih kelihatan adalah kemasannya, promosinya menjadi ini relate. Nah, ini yang kemudian kita lakukan dengan cukup serius adalah bagaimana menjadi relate gitu. Bukan kelihatan kayak ini mah urusan orang tua gue nih yang suka nih gitu ya. Oke, jadi semuanya lebih umum, tapi lebih semuanya relate, lebih relate gitu. Oke, baik. Bu, tadi menyinggung juga soal revitalisasi nih Bu ya. Tadi sudah secara singkat PR dan akan upaya Taman Mini untuk menghadapi era saat ini Bu, yang memang perkembangan zaman ya tidak bisa dipungkiri akan terus berjalan ya Bu ya. Dan pasca revitalisasi itu kan tahun 2022 ya Bu ya. Itu sudah mulai bernama Wajah Baru Taman Mini. Tentu nih kita sebagai orang awam nih Bu ya. Kalau saya sebagai orang awam kan banyak Bu pro kontranya Bu. Iya, wah, betul. pasti Ibu juga merasakan lah Bu ya. Apalagi mungkin akun Taman Mini ini sosial medianya yang mungkin lebih kayak dulu kendaraan bisa masuk sampai dalam dan hal-hal seperti itulah Bu gitu. Betul. Nah, itu kan lumayan berjalan cukup lama Bu ya gitu. Itu pasti menambah PR juga buat Ibu sebagai direktur utama Ibu ya. Betul. Nah, menanggapinya seperti apa Bu, dan solusinya itu seperti apa terkait? Nah, memang yang paling berasa banget sih sebetulnya adalah pas pembatasan aja sih green ya. Kalau budaya saya rasa malah jauh lebih diterima gitu, karena sekarang jauh lebih relate tadi ya, sehingga anak-anak muda senang sekali. Nah, kalau hal-hal lain kayak inklusi juga kan kita nggak merubah pricing yang seperti gimana sehingga tetap akan terjangkau. Saya suka bercanda harganya sama kayak boba gitu ya. Kemudian yang lain-lain smart dan sebagainya masih bisa diterima. Memang yang susah banget diterima pada saat awal adalah ngerubah behavior untuk menikmati taman terbuka hijau dengan lebih bertanggung jawab, yaitu tanpa emisi. Ya karena namanya juga taman terbuka hijau, masa kita nikmatinya sambil buang emisi ya kan? Kan kontroversi ya kan. Nah, sehingga ini yang PR banget sih memang pertama kali itu. Karena apa? Karena memang jalan nih, habis itu kan dia mesti jalan kaki dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah kemudian memperbanyak juga angling ya, agar akses bisa diakses di mana-mana gitu ya, angling diperbanyak. Kemudian juga kita perbanyak tempat-tempat menarik, sehingga sebetulnya banyak hal yang bisa dinikmatin ketika justru dia jalan kaki. Menikmati Taman Mini pelan-pelan sambil jalan dari satu anjungan, dia keluar lagi anjungan lain, dia datang lagi ke taman burung, dia keluar lagi dan sebagainya. Jadi kita memperbanyak spot-spot yang dia emang pengen turun gitu ya, karena dia pengen nikmatin. Nah, itu yang kita lakukan. Apakah sudah berhasil? Kalau bisa dibilang sih saat ini ya kita nggak bisa make everybody happy gitu ya. Tapi secara umum saat ini sudah jauh sekali komplain yang berkaitan sama angling gitu ya. Jadi sehingga kita merasa bahwa sudah mulai diterima oleh masyarakat untuk memperlakukan Taman Mini sebagai ya tempat terbuka hijau, yang mana coba di Jakarta ada taman kota seluas 150 hektar. Nggak ada. Nggak ada, ya kan? Taman Mini. Taman Mini, ya kan? Hanya Taman Mini yang anak-anak bisa lari-larian naik sepeda di mana-mana, orang tuanya duduknya di sampingnya, gitu kan? Nggak tanpa teriak-teriak, awas ada motor, gitu. Nah, itu kan cuma di sini, gitu ya. Nah, kayak sekarang juga kalau kita ngeliatin orang yang lari pagi lah, yang olahraga dan sebagainya pagi-pagi, udah mulai geser nih sekarang ke Taman Mini. Ya, gitu. Saya juga ngeliat tuh sepatu roda. Sepatu roda, ya kan. Coba kalau sepatu roda di Sudirman kan ngeri-ngeri sedap itu, nggak mungkin gitu kan. Jadi memang Taman Mini menjadi salah satu tempat yang akhirnya menjadi kebutuhan orang akan sebuah ruang terbuka hijau. Jadi orang-orang yang rasanya sudah membutuhkan ruang itu akhirnya ya ke Taman Mini. Gitu. Berarti tinggal PR di masyarakat aja untuk mulai adaptasi terkait ruang terbuka hijau ya Bu ya? Iya, betul. Udah tinggal itu sih. Ya intinya capek dikit lah gitu ya. Capek dikit untuk jalan gitu ya. Jalan dikit satu-satu gitu. Cuma emang kita juga bilangin, ya kalau Taman Mini jangan dihabisin satu hari. Kan banyak yang komplain, waduh kalau jalan di Taman Mini seharian gempor. Ya siapa yang suruh jalan seharian gitu ya. Kalau Taman Mini tuh enaknya dinikmatin kayak menurut saya ya 4 kali. Oh gitu Bu? Jadi Ibu sudah mencobanya nih. Jadi jangan seharian. Kalau seharian kita kayak makan yang piringnya tuh kepenuhan lauk. Jadi
apa namanya? Jadi begah, iya, begah. over. Jadi kita memang mesti nikmatin tuh ya 4 kali kalau taman mini. Satu kita cuman jalan gitu ya, orientasi lah gitu ya. Di ininya, yang kedua mesti jalan pagi-pagi, yang ketiga nanti mesti jalan yang agak sore karena untuk menikmati siapa namanya dancing fountain dan sebagainya. Yang berikutnya adalah jalan untuk nonton budaya apa segala macam, pertunjukan gitu. Yang satu lagi untuk nanti nonton taman burung atau apa segala macam, wahananya. Oke. Udah setahun 4 kali aja 35.000 juga ya kan? 35.000 kalau bagi kali 4 100.000 juga gitu ya. Nah apa namanya, ini yang kita selalu sosialisasi gitu ya. Ya jangan dihabisin sih kalau sehari, udah gitu bawa bayi, bawa orang tua terus seharian ngabisin teman mini. Ya terlalu ambisius juga. Betul. Terlalu ambisius sih kalau itu. Udahlah datang beberapa kali gitu. Berarti pada intinya walaupun banyak komentar seperti itu, Ibu sendiri sebagai Dirut optimis nih Bu, masyarakat bisa ke depannya untuk adaptasi. Banyak, mungkin nggak cuma taman mini, mungkin wilayah-wilayah kan juga udah nerapin ya Bu ya. Yang mungkin harus bisa masuk ke area itu harus yang menggunakan tenaga listrik gitu kan ya. Betul, saya juga berharap sih sebetulnya selain taman mini banyak lagi taman-taman wisata lah ya yang memang sudah menerapkan juga apa namanya green area ya, karena kayaknya sekarang tuh kita ngelihat udara bersih kayak sebuah kemewahan gitu ya. Betul. Yang beberapa hari yang lalu kan kita ngeliatin polusi udara lagi meningkat, khususnya di Jakarta. Di Jakarta meningkat, orang sakit nggak sembuh-sembuh gitu-gitu kan. Jadi saya merasa bahwa pada akhirnya ruang terbuka hijau itu adalah suatu tempat yang mahalnya minta ampun. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Mahal dalam arti kata oksigen itu mahal loh, ya kan. Mahal dalam arti kata kenyamanan kita itu mahal loh gitu ya, untuk nggak keserempet mobil gitu. Untuk itu mahal. Jadi ini adalah sebuah kenyamanan yang memang harga yang harus dibayar adalah ya disiplin. Disiplin tadi. Disiplin itu. Gitu. Baik. Bu, yang terakhir Ibu, mungkin yang seputar taman mini nih. Berarti untuk kedepannya nih Bu, taman mini ini mau dibuat seperti apa sih Bu? Mengingatkan sekarang kan semenjak ada wajah baru, tadi perubahan sampai saat ini udah ada yang salah satunya Angling itu buat sobat WK belum tahu, Angling itu angkutan keliling ya Bu ya. Angkutan keliling itu yang buat keliling taman mini. Jadi itu bertenaga listrik dan itu ada di setiap halte ya Bu ya. Nah, selain itu Bu, apalagi nih Bu upaya yang kedepannya ingin taman mini lakukan? Terus konsep seperti apa? Apakah ada penambahan atau ingin ada perombakan anjungan lagi atau seperti apa? Betul. Mungkin Bu. Terutama karena kan semua ini apa namanya industri kan dinamis ya, industri kreatif dinamis, industri pariwisata dinamis. Tentunya kedepanannya akan banyak lagi yang akan diperbaharui karena Taman Mini sendiri kan ingin menjadi sebuah center ya, pusatnya budaya Indonesia, bukan hanya masa lalu tapi juga masa depan. Sehingga kedepanannya kayak museum-museum juga ini akan terus-menerus diperbaharui, menjadi inspirasi juga untuk kedepanannya. Kemudian taman-taman juga masih akan diperbaharui, fasilitas juga akan diperbaharui, akan ditambahkan ya. Terus kemudian atraksi dan pertunjukan itu selalu akan ini, dan kemudian juga mungkin satu hal yang menjadi ini kita juga menjadi salah satu kekuatan adalah kita banyak akan menggandeng event-event juga sih gitu ya, event-event berskala internasional yang dilakukan di Taman Mini gitu ya. Jadi baik event-event berkaitan dengan olahraga, lifestyle, budaya, inspirasi gitu ya, apapun lah, event-event internasional juga akan dilakukan di Taman Mini gitu. Tanpa mengurangi nilai budaya. Budaya tetap harus menjadi core, pilar utama. Gitu. Kalau konser musik Bu dari Korea datang ke sini bisa? Nggak tertutup kemungkinan karena bisa. Jadi kita memang juga cukup terbuka terhadap budaya. Nah, budaya luar gitu ya maksudnya ya, bahwa kita membuka mata, tapi ketika kita udah punya filter yang cukup kuat tentang mencintai budaya kita jadi nggak terpengaruh terhadap budaya lain, ya kan? Nah itu mesti seimbang gitu. Jadi ketika kita terbuka untuk budaya lain masuk, gimana nih mau ada konser macam-macam ya nggak apa-apa, kan toh kita juga banyak budaya di sini gitu. Ini adalah bagian dari budaya. Kayak setiap tahun bulan Oktober kan kita ada International Culture Festival juga. Jadi itu kan budaya India. Ada 7 negara gitu ya, kita ini budaya, pertukaran budaya, itu kan juga salah satu cara kita learning ya. Untuk budaya lain, gimana budaya lain juga
dicintai juga gitu kan. Kita belajar juga. Oke. Berarti tidak ada larangan budaya lain masuk ya Bu ya. Intinya taman mini punya kaset sendiri dan budaya lain boleh masuk nanti berkolaborasi. Iya, betul. Oke, baik. Bu, itu tadi seputar taman mini Bu Claudia. Tadi Ibu di awal tuh juga sempat menyinggung Ibu sebagai guru tadi waktu dalam kutipannya. Guru di mana dan guru apa Bu? Oke, jadi saya tuh sebetulnya di luar pekerjaan, saya tuh punya passion ngajar. Oke. Saya tuh punya passion, pokoknya pendidikan lah ya, di education. Jadi saya punya sekolahan udah berapa tahun ya, dari tahun 98. Pas kerusuhan. 25 tahun ya? 26 tahunan. 26 tahunan tuh ya. Jadi saya bikin preschool awalnya, terus sampai sekarang udah sampai SMA gitu ya, ada di 2 tempat. Kemudian ada sekolah kebutuhan khusus juga, autis dan sebagainya. Di satu sekolah itu? Di satu sekolah, karena saya bikin metodenya untuk inklusi. Jadi anak berkebutuhan khusus itu digabung dengan anak umum gitu ya, sehingga ininya lebih cepat, adaptasinya lebih cepat. Nah, saya seneng banget ngajar nih. Jadi kalau lagi saya punya waktu, saya biasanya ngajar gitu ya. Kemudian saya juga tertarik terhadap dunia anak-anak dan bermain, sehingga saya mengambil certified untuk play therapy. Nah, ngebantu anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang bermasalah dengan emosionalnya melalui terapi bermain. Itu seru sih. Berarti Ibu di sekolah itu Ibu yang jabat kepala sekolah juga? Saya kayak ownernya lah sebetulnya. Kepala sekolahnya adalah saya hire. Kita mau menyerahkan kepada kepala sekolah lah, hire kepala sekolah yang profesional untuk running ya, gitu. Terus ya di pendidikan lah saya ininya memang ya, kalau enggak ngajar pro bono di beberapa tempat lah gitu ya. Bu, nih menarik nih, dari sekarang megang taman mini, terus basicnya pendidikan, sempat megang sertifikat pendidikan. Memangnya sebelum di pendidikan sebelum di taman mini Ibu saya malah pendidikan saya sebetulnya IT. Nah, nih beda-beda nih Bu. Beda-beda, saya memang random orang. Emang random. Emang orangnya random. Orangnya random. Orang random. Ibu Gemini jangan-jangan nih? Bukan Leo. Biasanya Gemini random orangnya Bu, kalau kata di sosmed. Iya. Ibu random, berarti izin Bu, pendidikan terakhir? S1 IT saya, Bina Nusantara. Di BINUS? Di BINUS. BSD? Bukan, dulu namanya Kiai Syahdan. Dulu namanya zaman dulu banget nih di Selipi. Masih di BINUS, Selipi? zaman saya kuliah di IT itu masih sekolah IT cuma ada 2 deh, BINUS sama Gunadarma ya. Nah, di Selipi itunya kampusnya 94 kali, 9. Lulusnya Bu? Lulus 95. Lulus 95? Lulus 95. Itu sarjana dari IT itu Bu? IT. Setelah itu Bu lanjut? Nah, setelah itu saya banyak ngambil yang lain-lain. Saya tuh ngambil tambahan tuh banyak yang course yang banyak sertifikasi yang random lah ya. Termasuk play therapy, teachers for special needs, life coach, NLP, pokoknya semua yang random-random lah. Certified untuk itu. Tapi kalau pendidikan resminya sih IT. Yang lain-lain random saya ngambilnya. Iya, banyak banget. Saya juga pernah ngeliat di sosmed Ibu juga sering jadi host juga. Iya. Jadi memang certified startup, ya kayak gitulah semua saya ini. Saya coba untuk belajar. Saya suka sekali belajar sih. Intinya memang suka survive dan belajar Bu ya? Saya suka belajar hal baru. Jadi mau budaya, mau teknologi gitu ya. Menurut saya soalnya dunia itu luas banget ya. Sayang kita kalau nggak mencoba segala hal gitu ya kan. Siapa tahu ada yang lebih menarik gitu ya. Dan saya tuh seneng banget menjadi amatir gitu. Jadi saya suka bilang it's fun to be stupid again gitu. Jadi kalau masuk kelas yang saya satu-satunya yang anak baru di situ gitu ya. Nah, itu menarik banget tuh gitu ya. Jadi saya blow on lagi gitu kan. Saya kalau lagi iseng sampai pernah ujuk-ujuk magang ke rumah jompo. Pernah Bu? Pernah. Sampai magang 3 minggu di rumah jompo. Awalnya apa? Gabut aja apa emang iseng aja? Saya pengen pelajari sih. Saya pengen pelajari di jompo buat magang. Magang jadi ini petugas. Itu pas kuliah? Enggak, udah kerja. Udah kerja? Udah kerja, cuti aja gitu.
Ambisius sih buat itu doang. Aduh, emang serandom itu Ibu. Serandom itu sih. Izin Bu, berarti pas ini menarik, habis pas selesai dari BINUS, Ibu pertama kali tuh kerja profesional apa? Kerja profesional di Lipo Cikarang, di properti. Properti. Di properti, dari properti, kemudian saya ditarik ke Lipo Life di asuransi. Nah, Oke. di asuransi masih di IT juga. Itu cukup lama tuh di. Oh, itu masih Itu masih se-IT, tuh orang-orang, jadi masih orang IT tuh. Ya, masih orang IT. Masih orang IT. Itu cukup cepat karir saya waktu itu. Jadi kayaknya saya cukup cepat naik lah gitu ya. Waktu itu hampir setiap tahun kayaknya saya promosi. Nah, terus sampai akhirnya saya pindah ke Mega Life. Itu Oke. saya umur 33-an. Itu Terus saya sebagai jadi apa? direktur operation Oh, Director Operation di Mega Life. di Mega Life. Berapa tahun? Under Pak Cete tuh di Oke. di grupnya Pak Cete itu berapa tahun ya? Lama sih. Pokoknya kalau di Pak Cete itu lama. Saya dari situ terus sampai tahun habis itu ke Trans Studio apa segala macam. Oh, itu berarti bisa manajemen Bu ya? Udah Desain dari Mega. Lipo, Hah? dari Lipo terus ke Trans. Iya. Terus abis dari dari Mega ke Trans. Tapi kan itu karena satu manajemen Pak Cete. Jadi ya tadinya disuruh bantuin ke Trans Studio. Terus ternyata saya kayaknya menemukan jati diri. Jadi akhirnya saya di Trans Studio gitu. Oke, di Trans Studio sebagai apa Bu? Izin Bu. Direktur operation. Direktur apa masih sama ya? Masih sama. Dari Terus Trans? dari Trans, terus saya sempat keluar ke Jungleland, Sentul, terus masuk lagi ke Trans lagi. Oh, terus saya bikin startup, terus Pas dari Jungleland. nggak habis dari Jungleland. Habis dari Jungleland, kemudian saya bikin startup, terus saya sempet bantuin Telkom sebelum saya jadi startup sih. Bantuin Telkom sama Pak Arif Yahya untuk bikin Indonesia Tourism Exchange. Oke. Nah, Indonesia Tourism Exchange itu adalah sebuah platform, bukan platform malah big data ya. Tadinya kita pengen bikin big data tourism se-Indonesia. Waktu itu menterinya masih Pak Arif Yahya. Itu saya yang lead projectnya. Terus, nah habis ITX saya masuk lagi ke Trans. Jadi saya kayaknya agak bolak-balik. Terus habis itu COVID. Nah di tengah-tengahnya saya bikin startup tuh. Startup apa sih Bu? Startup tourism Pigijo. tourism ya, iya. Terus begitu startupnya saya go public. Ya. Habis itu ya ngerjain banyak hal, ngerjain hutan apa segala macam, terus ujuk-ujuk diajak kemari. Oh, 2022 sini. 2022. 22. Oh, memang serandom itu Bu kalau dia teman-teman. Serandom itu pokoknya kehidupannya. Jalurnya ya dikira cuma IT lurus ya, nanti Enggak. berbelok-belok. Di tengah-tengahnya juga banyak kegiatan yang saya random itu. Tadi tiba-tiba ujuk-ujuk saya belajar play therapy. Itu kan belajar play therapy kayak 3 bulan, jadi saya off 3 bulan. Terus nanti saya off 3 minggu untuk random magang di rumah jompo. Ntar random jadi special needs teachers gitu. Saya pernah magang di Singapura juga jadi guru special needs ngejar-ngejarin anak. Ya lucu lah gitu kira. Itu karena memang cuti lagi tapi itu. Cuti dong. Saya kalau nggak cuti resign lah pokoknya. Aduh, ini serandom itu ya teman-teman. Saya bisa resign gara-gara saya pengen ngerjain ini dulu ya, terus habis itu kita balik lagi gitu. Oh gitu Bu. Serandom itu. Bu Clara dia mantap sekali. Bu, Jangan ikutin. jangan ikutin. Tapi Bu, kalau kayak gitu berarti memang kesenangan dari hati aja Bu ya. Apa sih Bu yang pengen dicari Bu dari ketika pengen melakukan hal itu Bu? Apa yang pengen Ibu dapat gitu Bu? Kok sampai bela-belain resign tuh sampai cuti. Orang kan biasanya cuti mudik, healing kayak gitu. Ini cuti ke Panti Jompo magang tuh. Baru tahu gitu. Nah, itu kenapa Bu? Apa keinginan Ibu pengen ke situ Bu? Itu tadi saya tuh emang suka banget mencoba hal baru gitu ya. Jadi kalau buat saya tuh kayak mencoba hal baru itu kayak kepuasan aja sih untuk tahu sesuatu hal yang baru, karena buat saya itu nambah perspektif. Nambah perspektif berpikir, nambah skill saya untuk problem solving juga, nambah network sih. Jadi connecting the dot saya suka bilang, kan kita dotnya banyak sekali kehidupannya. Kita connecting the dot, siapa tahu nanti suatu saat saya butuh connecting yang ini, saya butuh connecting ini gitu. Jadi ya udah connecting the dot aja semuanya. Karena saya cuman merasa kayak sayang aja hidup, misalnya kayak kita berapa dikasih waktu gitu sepanjang tahun, tapi cuman linear gitu, terus kita nggak belajar apa-apa dan kita nggak berkontribusi apa-apa terhadap kehidupan kita, terus
ngapain gitu. Oke, luar biasa. Berarti emang hidup ibu nggak pengen linear aja nih bu ya, pengennya mencari suasana dan challenge yang baru nih bu. Luar biasa, Sobat WK. Itu apa dibalik dari ekor taman mini tadi bisa diperhatikan dari beberapa hal-hal barunya. Berarti pada intinya tidak hanya dengan kepuasannya, tapi untuk mengambil poin-poin tadi bu ya. Salah satunya bisa menambah relasi dan semacamnya gitu. Bu, izin yang terakhir ibu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan ke teman-teman WK di rumah yang menyaksikan tayangan ini bu. Apa yang ingin ibu sampaikan nih untuk di statement closing ini bu? Oke, jadi pertama adalah kalau saya merasa bahwa pertama yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia adalah kita harus tahu dulu sih jati diri kita gitu kan. Jadi kita tetap gimana pun juga harus mencintai jati diri, karena kalau kita nggak punya jati diri dan kita nggak mencintai jati diri, kita kayak terbelenggu terhadap berbagai-bagai keinginan orang luar yang ingin kita lakukan untuk kepuasan mereka. Ketika kita punya jati diri, maka apa yang kita lakukan adalah memang untuk roots-nya kita, untuk akarnya kita. Jadi itu pertama yang saya ingin anak-anak muda nih kalian miliki gitu ya. Pokoknya udah miliki jati diri, harus sangat tahu budaya Indonesia. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk mencoba hal baru gitu ya, karena dunia dan kehidupan kita ini ternyata sangat menarik ketika kita jelajahi gitu ya. Masalah jatuh bangun, berangkat dari nol, bodoh kembali, nggak apa-apa. Itu lucu banget sih, nikmati aja. Oke, cukup ibu. Cukup, oke baik. Terima kasih Pak TK. Itu tadi obrolan bersama Ibu Claudia Inkiriwang selaku Direktur Utama Taman Mini. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Dan terima kasih Pak TK. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.